Islam itu adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan aslim, maka langsung menjawab aslamtu lirabbil alamin, tanpa jeda, tanpa mikir, langsung menyerahkan semuanya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahudi itu mengklaim mereka di atas agama Ibrahim. Demikian pula Nasoro mengklaim mereka berada di atas agama Ibrahim. Bahkan orang-orang musyrik Mekah pun dahulu pada zaman Rasulullah, pada zaman turunnya Al-Quran, juga mengklaim mereka berada di atas millah atau agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ayat ini dari ayat 130 dan seterusnya itu membongkar, menjelaskan seperti apa agama Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Jadi jangan sekedar punya klaim saja bahwa sedang berada di dalam agama Ibrahim, dalam agama Ibrahim, sementara tidak tahu seperti apa Nabi Ibrahim itu dan seperti apa Nabi Ibrahim itu dan seperti apa millahnya. Maka di sini disebutkan wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, dan barang siapa yang tidak menyukai agama Ibrahim maka dia telah membodohkan dirinya, termasuk orang yang bodoh. Nah, Nabi Ibrahim itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk orang-orang atau termasuk hamba-hamba yang soleh di akhirat, tinggi derajatnya. Apa yang menjadikan Nabi Ibrahim itu dipilih oleh Allah dan di akhirat minas salihin? Ini karena Nabi Ibrahim itu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berserah diri, aslim, satu kata saja dari Allah, maka langsung Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Nah, ternyata agama Nabi Ibrahim itu adalah agama aslamtu lirabbil alamin, hanya berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Tauhid, beriman kepada seluruh rasul, beriman kepada seluruh kitab, dan tidak membeda-bedakannya. Hanya berserah diri, hanya menyembah kepada Allah saja, dan itu tanpa mikir. Dan itu tanpa jeda, langsung. Karena kalau mau menyatakan Islam, aslamtu lirabbil alamin, itu mikir dulu, berarti benar-benar otaknya itu tidak ada. Yang seharusnya tidak mikir, karena begitu jelas. Otak yang pintar itu pasti langsung merespon aslamtu lirabbil alamin tanpa mikir. Kalau di situ dia mikir, berarti benar-benar bodoh otak itu. Nah sekarang Yahudi, sekarang Nasoro, sekarang orang-orang musyrik, apakah mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyembah yang lain? Ternyata mereka tidak melakukannya. Mereka tak lagi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya berserah diri seperti dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak bertauhid, bahkan mereka menolak Al-Quran. Mereka menolak Rasulullah SAW yang datang memurnikan kembali ajaran Nabi Ibrahim. Al-Quran datang, Rasulullah datang dengan wahyunya,
memurnikan kembali ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka tolak. Maka benar-benar menunjukkan mereka itu yang menolak ajaran Nabi Ibrahim yang sebenarnya, yaitu aslamtu lirabbil alamin, maka itu orang bodoh. Nah, Nabi Ibrahim itu ternyata, Masya Allah ya, wa wassa biha Ibrahim banihi. Setelah dirinya menyatakan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mikir, spontan, patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, menurunkan itu, keislaman itu kepada anak-anaknya. Kepada Nabi Ismail alaihissalam, kepada Nabi Ishak alaihissalam, kemudian Nabi Ishak punya anak, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Maka wawasabiha Ibrahimu banihi wa Yakub, tiba-tiba muncul di sini nama Yakub. Tiba-tiba muncul nama Yakub. Nabi Ishak tidak disebut di sini, tetapi yang disebut adalah Yakub, karena memang tekanan ayat-ayat ini, rangkaian ayat ini kepada manusia-manusia biang kerok itu. Apa? Biang kerok, borokok. Manusia-manusia borokok itu. Bedegong. 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 Budak bedegong. Itu. Yang memang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keturunan Yakub, maka Nabi Yakub muncul di sini. Ya, Israel, Nabi Yakub itu di dalam ayat-ayat sebelumnya disebut Israel, sehingga keturunannya disebut Bani Israel. Tapi di sini muncul nama Yakub. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan agar keislaman itu terus mengalir pada keturunannya, dan juga ada tekanan lagi di sini, bahkan Yakub pun sebagai cucunya juga mewasiatkan hal ini. Jadi Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, kepada Nabi Ismail dan kepada Nabi Ishak. Nabi Ismail dan Nabi Ishak pun juga mewasiatkan kepada anak-anaknya lagi, yaitu Nabi Yakub di antaranya, dan Nabi Yakub pun mewasiatkan keislaman ini juga kepada anak-anaknya. Terus, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesannya. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untukmu, yaitu agama Islam, agama berserah diri, maka jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri. Nah, bahkan di ayat yang berikutnya itu, ketika Nabi Yakub alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya, jadi terlihat di sini bahwa Nabi Yakub itu benar-benar mementingkan wasiat ini, sampai wasiat ini tidak hanya diucapkan sekali dua kali, tetapi sampai kepada akhir hayatnya, ketika tanda-tanda kematian sudah datang kepada Yakub, Nabi Yakub alaihissalam mengevaluasi ma ta'buduna min ba'di kepada anak-anaknya yang 12 itu. Bahkan mungkin di situ pun juga hadir cucu-cucunya Nabi Yakub alaihissalam, tetapi tidak disebutkan, cukup diwakili oleh banihi di situ. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah setelah aku, sepeninggal aku? Maka mereka menjawab, kami hanya akan menyembah Tuhanmu, Tuhan ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, ilaha wahida. Ini penekanannya, ilaha wahida. Setelah sebelumnya tidak ada kata ilaha wahida, di sini ada kata ilaha wahida. Karena bisa jadi ada orang mengaku muslim, berserah diri, tetapi berserah dirinya tidak total, tidak tauhid. Bisa jadi ada orang mengaku berserah diri, tetapi tidak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada ilahan wahida. Di sini ditekankan lagi ilahan wahida, dan juga selain ditekankan ilahan wahida, na'budu, itu kan
ibadah. Ibadah menyembah hanya kepada Allah, satu Tuhan, Tuhan yang satu. Maka setelah dinyatakan hanya beribadah kepada Allah, Tuhan yang satu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, hanya satu Tuhan, dinyatakan lagi penutupnya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami juga muslim kepadanya, berserah diri kepadanya. Ini ajaran Nabi Ibrahim yang sebenarnya, maka siapapun yang mengaku berada di atas agama Ibrahim, maka akan berjamaah bersama-sama menyatakan wa nahnu lahu muslimun.